wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Kali ini kita masuk tema ketiga tentang perancangan produk dan pengembangannya, ya. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana produksi itu melakukan improvement terhadap perbaikan-perbaikan maupun penemuan invention dari produk-produk baru yang akan masuk ke pasar, ya. Jadi bagaimanapun perkembangan peradaban itu menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik, ya, dan segala ipteks berkembang untuk memperbaiki standar hidup, kualitas hidup masyarakat nasional, domestik maupun global, ya. Kita tahu ada Sustainable Development Goals, ya, sebagai landasan standar pencapaian keberlanjutan pembangunan, ya. Tujuannya adalah untuk for better life, ya, untuk hidup yang lebih sejahtera. Jadi pengetahuan itu seperti cahaya, ya, weightless and intangibles. It can easily travel towards enlightening the life of people everywhere, ya. Jadi di sini ada proses learning, ya, ada proses belajar, kemudian ada temuan invention, ada upaya untuk menciptakan nilai tambah, ya, dan ini berbasis bagaimana pengelolaan invention menjadi sebuah produk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, ya. Jadi dari berbagai masalah yang timbul dengan proses segitiga transformasi, knowledge, learning process, dan innovation, kita bisa menghasilkan produk-produk yang menjadi solusi masalah kita semua, ya. Nah, rancangannya itu dalam struktur perusahaan biasanya akan didesain pada bagian riset and design, ya. Jadi tujuannya ini adalah untuk bagaimana mengembangkan dan uji coba produk-produk baru, ya, dengan upaya memperbaiki produk-produk yang sudah ada, ya. Jadi step awal dari upaya menghasilkan produk baru itu adalah mulai dari perumusan ide, kemudian ide dikembangkan, disiapkan, tes kelayakan dari ide itu untuk diwujudkan menjadi sebuah prototipe, ya, kemudian didesain dan diuji, kemudian dibuat mock-up untuk upaya uji coba produk secara luas, dan kemudian diupayakan produksi massal untuk distribusi dan promosi, ya, hingga ada upaya evaluasi kepuasan pelanggan terhadap penggunaan produk itu, ya. Kemudian ada tahap product differentiation untuk menunjukkan bahwa pembeda keberadaan produk itu utamanya memberikan posisi bahwa dia menjadi produk yang penting yang diperlukan oleh masyarakat. Biasanya setiap produsen itu akan memberikan pembeda unique selling point dari produk-produk yang dihasilkan, ya. Ini adalah upaya untuk distinguish, memberi pembeda produk kita dengan produk kompetitif lainnya, ya. Jadi biasanya dibedakan dengan basis unique design, unique packaging, dan juga unique branding, ya. Kemudian yang tak boleh lupa bahwa aktivitas yang ada di manajemen produksi itu terkait erat dengan riset pasar, karena apa yang diproduksi oleh fabrikasi manufaktur itu adalah based on the market demand, ya. Jadi kita penting terus memperbaharui informasi consumer needs, ya. Dari database pelanggan kita bisa explore mereka lebih menginginkan apa. Kemudian kita paham bagaimana consumers perception, sudut pandang konsumen, ya. Ini adalah tren baru dunia industri di mana decision maker itu ada pada konsumen. Jadi pabrikasi penting sekali mendesain bagian riset and development ini untuk mampu menangkap pelanggan insight, sudut pandang pelanggan, ya, atau sering disebut sebagai consumer insights. Jadi sudut pandangnya pelanggan itu punya masalah apa sehingga dia membutuhkan produk apa, dan produk itulah yang ditangkap untuk disediakan oleh perusahaan factory, ya.
Kemudian di era global yang semakin kompetitif itu ditentukan oleh daya saingnya akan ditentukan oleh 4C di sini, combining antara kompetensi, kreativitas, komitmen dan connection. Jadi keempat C ini berelaborate untuk memenuhi bagaimana mampu menangkap tren ke depan, future trend, gaya hidup, kemudian teknologi terkini hingga berbagai aktivitas sustainable design produk dilakukan ya. Kemudian bagaimana cara memulai desain produk melalui ide baru ya? Pertama tadi informasi itu based on consumers insight ya, pelanggan kita. Kemudian dari sini kita explore mereka punya masalah apa dan di perusahaan kita bisa memberi jawab apa. Bagaimana bagian teknologi research and development kita ya. Kemudian dari gagasan-gagasan yang ditampung ya, maka kita lakukan seleksi mana yang paling punya prioritas untuk dibangun sebagai produk baru ya. Kemudian dibuatkan desain pendahuluannya ya. Di sini biasanya ada proses mock up ya, memberikan contoh miniatur atau maket ya. Kemudian ada tes pengujian bagaimana tingkat keberhasilannya, diuji coba kepada para pelanggan penggunanya ya. Kemudian ada masukan improvement dari hasil-hasil uji coba tadi untuk memperbaiki desain produk akhir ya. Kemudian baru upaya untuk rilis produk baru bisa dilakukan. Yang namanya produk baru ini bukan berarti juga produk yang pure new ya, tapi bisa juga improvement dari produk yang ada ya. Jadi di sini produk baru boleh jadi tidak baru, tetapi begitu memasukin pasar baru itu juga sebagai invention baru ya. Kemudian ada produk baru dalam kategori lini produk yang sudah ada di pasar, memang baru di pasar. New introduction, launching produk ya. Kemudian ada penambahan jenis produk yang telah ada perbaikan dari produk yang telah ada sebelumnya, dan juga bisa sekali reposisi produk yang telah ada supaya produk lebih efisien ya. Nah, ini adalah contoh-contoh desain produk yang dilakukan ya. Desain produk dipilih dan dirancang ya dengan berbagai keperluan database ya, mulai dari assembling drawing, assembly chart, route site, work order ya, hingga engineering change notice ya. Kemudian ada konfigurasi manajemen. Pendekatan ini disebut sebagai quality function development ya. Ini adalah melalui upaya perancangan produk yang berdasarkan permintaan pelanggan ya. Memahami atribut-atribut apa yang diinginkan pelanggan yang harus melekat pada produk baru. Ini contoh bagaimana kita mengevaluasi ya. Jadi bagaimana mengevaluasi gagasan produk sehingga produk mana yang akan bisa maju masuk seleksi untuk diuji, buatkan prototipe ya dan diuji coba ya. Nah, kita bobot ini jadi mulai dari komponen volume penjualan, perlindungan paten, persaingan, bahan baku, risiko teknis, kesesuaian dengan bisnis utama, nilai tambah, bagaimana pengaruhnya terhadap produk yang sekarang, itu menjadi dasar untuk kita menilai prioritas pengembangan produk barunya. Ini kita kasih bobot ya, nanti kita beri poin yang paling tinggi untuk produk baru yang mana ya. Nah, kemudian setiap produk itu dikalkulasi bagaimana prospek keuntungan finansial di masa yang akan datangnya. Biasanya kita menggunakan penilaian return of investment. Jadi seberapa lama tingkat pengembalian investasi dari pengembangan produk baru itu mendapatkan keuntungan. Ya, ini bisa dikalkulasi secara matematis. Kemudian begitu masuk tahap uji coba ya, prototipe diuji coba sampai ke desain akhir ya. Dan market testing itu adalah bagian yang melekat di dalamnya. Nah, bagaimanapun juga product development itu adalah proses kontinum ya, yang terus berlanjut, siklikal, berulang dan terus ada proses seperti siklus hidup produk di awal saya sudah paparkan ya. Jadi di sini salah satu strategi pengembangan dengan pelibatan stakeholders lain ya, kita bisa beraliansi dengan fabrikasi lain. Banyak sekali sekarang produk pendamping, co-produk ya, produk-produk dari fabrikasi yang berbeda tapi bisa dijadikan satu
dengan produk kita penjualannya. Kemudian kita bisa juga buat usaha patungan, membeli teknologi atau keahlian seseorang dengan mengakuisisi pihak pengembang ya. Pun kita bisa lakukan dengan pengembangan internal melalui migrasi produk yang ada atau perbaikan terhadap produk yang ada hingga pengembangan produk baru secara internal. Ini adalah tahapan produk baru tadi, pengulangan yang tadi ini, perhatikan siklus hidup ya. Jadi pada waktu produk sudah masuk siklus matang, ini perusahaan harus sudah mempersiapkan produk pengganti karena produk yang ada itu sebuah keniscayaan dia akan declining, turun ya, dan sehingga digantikan lagi dengan produk yang baru. Itu adalah cyclical life cycle product ya. Kemudian ini adalah 6 langkah untuk membuat rumah kualitas, jadi penilaian dengan metode House of Quality QFD yang mulai dari mengenali keinginan pelanggan sampai kita evaluasi produk pesaing, kita kasih bobot ya sehingga kita bisa hasilkan produk pengembangan baru kita itu sampai mana. Harus diamati posisi pesaing ya, jangan sampai ternyata produk yang masuk dalam riset and development kita sudah rilis di pasar gitu, sehingga kita kalah langkah gitu. Itu makanya kita penting sekali mengamati juga pelaku pesaing. Nah, desain ini biasanya kita juga berawal dari upaya menggali masalah-masalah yang dihadapi melalui konteks survei ya. Di sini akan diperoleh manfaat, kita bisa memperoleh data-data fenomena di lapang, kemudian kita memperoleh keterangan yang real dari komunitas, grup ya atau wilayah. Kemudian kita bisa lakukan kajian dan evaluasi untuk membandingkan kasus serupa di tempat lain, sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan dan keputusan pelaksanaannya ya, untuk improvement the existing produknya. Nah, ini setiap mahasiswa ini untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh pelanggan atau masyarakat itu, kita bisa tanya ke masyarakat paling dekat atau ke rumah kita, sekeliling kita ya. Kita coba nih, siapkan 25 pertanyaan tentang keinginan, kebutuhan akan produk baru apa yang menjawab masalah mereka. Ya, jadi mereka menghadapi masalah apa dan produk apa yang diinginkan. Itu ya situasi awal. Rekam dengan deep interview produk baru atau yang existing yang mereka inginkan. Ya, rekap analisis hasil surveinya dengan tabulasi data dan analisis untuk kita buatkan di priority siapa yang paling banyak menginginkan produk apa untuk mengatasi masalah apa. Ya, kita rancang kebutuhan konsumen, bagaimana posisi produknya, segmentasi, proyeksi penjualan, ya hingga bauran pemasarannya. Ini kemudian baru new product dengan spesifikasi keunikan dan keunggulan produk. Pastikan Anda menyiapkannya dalam Google Formulir ya, sehingga kita lebih mudah untuk mengevaluasi statistikalnya.